Produk-produk yang pionir itu ada di 10 produk kita, pionir kita itu menyumbang omset 60% omset dasar 12. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa sebagai acuan ya, bahwa SR12 itu bukan hanya unggul di herbalnya juga, kemudian unggul juga di susunya. Dan insya Allah nanti 2024 ini kosmetik kita juga nanti masuk 10 besar di Indonesia insya Allah. Karena kita akan selalu melakukan riset dan kita percaya sama tim riset kita. Tim riset kita selalu setiap hari melakukan riset untuk bagaimana supaya kita bisa berkualitas produknya. Itu R&D kita setiap hari itu selalu melakukan riset bagaimana nanti SR12 ini punya produk yang berkualitas, yang mampu dan kita yakin akan bagaimana nanti kosmetik dan skincare kita akan 2024, 2025, 2025 dan 2026 ini akan masuk di 10 jajaran kosmetik terlaris di Indonesia. Kemudian untuk obat herbal sendiri banyak produk-produk kita yang sudah dikenal sama masyarakat ya, seperti PCO kita sangat dikenal sekali sama masyarakat, dan harapan kita juga kita menjadi pionir juga ya di industri obat herbal, dan mudah-mudahan target-target kita akan selalu tercapai insya Allah ya. Dan mudah-mudahan juga di susu kita akan juga akan gencar melakukan promosi. Nah di sini kalau kita lihat ya ada petanya Pak, kita lihat peta dari. Nah ini peta di sini adalah sebaran distributor di Indonesia. Ini sebarannya, kalau yang warna putih itu belum ada distributornya. Kemudian yang warna biru itu masih besar peluang untuk Bapak Ibu nanti di sini untuk menjadikan distributor baru di wilayah tersebut. Untuk warna merah itu sudah cukup padat. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kemungkinan kita akan melakukan penetrasi yang nanti akan dibantu sama SR12 ya, untuk wilayah-wilayah yang kita tentukan. Kita akan bantu untuk distributor bagaimana bisa mengakses dan penetrasi di wilayah tersebut. Kalau kita lihat di sini ada wilayah-wilayah yang warnanya putih. Nah, kalau putih ini seperti mungkin di Bali ya, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur ya, Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat, Aceh itu masih 2 distributor, peluangnya masih tinggi sekali ya. Kemudian Sumatera Utara itu masih di 2 distributor. Riau ada 7 distributor. Yang dari Riau mana di sini? Riau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 distributor dari Riau. Yang dari Medan, ada dari Medan 1. Nah nanti peluangnya masih besar ya Bapak Ibu ya, hanya 2 distributor di Medan. Yang di Aceh hanya 2 distributor. Kemudian masuk ke wilayah Sumbar itu ada sekarang 13 distributor. Mana yang distributor dari wilayah Sumbar? Mana? Sumbar, satu meja. Ada 13 distributor di wilayah Sumbar. Kemudian masuk Jambi masih peluangnya masih besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini lihat kesempatan dan peluang ini. Meskipun Bapak Ibu tinggalnya di Jawa Timur, tapi boleh nggak punya distributor di wilayah Aceh? Boleh dong, ya kan? Buka cabang-cabang baru dari kemitraan yang Bapak Ibu buat sekarang. Meskipun sekarang kita tinggalnya di Jogja ataupun di Papua, kita boleh punya hak, karena distributor SR12 itu boleh mempunyai akses di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita dilihat di sini, ini peluangnya yang biru-biru itu sebenarnya peluangnya masih tinggi sekali. Yang biru itu peluangnya masih tinggi. Kalau untuk wilayah Jawa itu ada beberapa bagian yang sebenarnya peluang juga masih besar. Tapi kalau Bapak Ibu melihat untuk tahun 2024 ini mau diarahkan kemana nanti, mau punya agen atau punya reseller atau punya subagen nanti, lihat peta ini. Nah peta ini juga insya Allah kalau nanti Bapak Ibu mau kita bagikan ya, wilayah-wilayah yang kosong, distributor yang masih kosong. Nah di sini Kalimantan Barat ada beberapa provinsi pun
itu belum ada distributor sama sekali. Harapan saya Bapak Ibu di sini lihat peluang ini 2024 ini jadikan acuan untuk mengembangkan sayap bisnis Bapak Ibu. Mau diarahkan kemana? Apakah saya fokus di Medan, misalnya saya mau bentuk 2 distributor dari Medan, atau nanti di wilayah Aceh 1 distributor, atau nanti di wilayah Nusa Tenggara Timur 1 distributor. Nah tentu di sini Bapak Ibu harus lihat ini, jangan nanti masuknya ke wilayah, saya mau masuk wilayah Banten udah banyak, udah babat alas sama distributor Banten. Nah kalau nanti masuknya di wilayah, bisa kita masuk, cuman pertarungannya mungkin agak sedikit sengit. Ya, jadi ini untuk strategi Bapak Ibu melangkah di 2024 nanti. Kira-kira yang mau menciptakan distributor tahun ini siapa? Ada nggak? Semua ya? Ya, kalau bisnis SR12 itu ibarat bisnis yang kalau mau besar harus buka cabang. Kalau bisnis SR12 hanya jualan saja, itu bukan distributor, yang jualan itu hanya reseller. Ya, kalau udah jadi distributor harus buka cabangnya tentu nggak bisa. Kalau di bisnis SR12 nggak bisa langsung langsung jadi distributor. Tentu di sini harus ada yang namanya pembinaan. Bagaimana kita harus melatih mereka supaya mereka punya kapasitas nanti menjadi pemimpin di timnya mereka. Nah Bapak Ibu di sini kalau buka cabang, kira-kira manajemennya harus disiapkan juga, harus dijagain tokonya supaya nggak kembalikan sama orang, ya kan? Harus dikasih tahu yang pemilik tokonya bagaimana cara jualan yang benar, bagaimana menghadapi orang, kalau bersikap sama orang seperti apa, kalau ada customer yang beli, cara-cara itulah yang nanti Bapak Ibu ajarkan sama calon-calon pemimpin SR12 di tim itu di masa depan. Paham nggak kira-kira? Paham. Jadi, nah ini di sini sebagai acuan Bapak Ibu. Kalau Ibu ini kan tergantung ya. Kalau income kita sekarang jadi distributor, sekarang kan ada income yang 10 juta, yang 20 juta sampai di angka 300 ya, 300 ke atas itu sudah ada di SR12. Ini kan tergantung mereka punya struktur. Nah, kalau strukturnya bagus, biasanya income-nya bagus. Ya, ada yang punya 2 distributor, ada yang punya 3 distributor, ada yang punya 30 distributor. Biasanya yang punya 30 cabang distributor. Nah, Bapak Ibu di sini punya kesempatan yang sama. Jadi kalau buka cabang jangan mau, kalau nggak buka cabang ngapain di SR12 ini? Beda kalau dengan bisnis lain SR12. Kalau SR12 buka cabang kita nggak bayar. Kalau bisnis lain itu kita harus bayar dulu, bayar sewa tempat. Kita harus nata tokonya seperti apa di SR12 tidak. Kalau kita buka cabang kita hanya bagaimana kita bisa membangun mereka supaya mereka bisa jualan. Ada 2 kunci sukses di SR12. Yang pertama harus bisa jualan online. Online harus bisa. Yang kedua harus bisa jualan offline. Nah, Bapak Ibu di sini kalau mau menjadi distributor besar, kuncinya marketingnya ada 2 nih, kunci marketingnya. Bisa jualan online, bisa jualan offline. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di sini hanya jualan online, offline-nya juga harus dikuasai karena Bapak Ibu di sini nanti memimpin banyak tim. Ya, mungkin Ibu sendiri bisa mungkin achieve yang 200 juta 1 bulan jualan online. Tapi kalau kita punya timnya bisa ada 50-100 orang, semua mereka tentu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, syarat untuk menjadi the great leader itu adalah kemampuannya bukan hanya vertikal, tapi horizontal, ya. Bukan hanya tegak lurus saja, cuma tahunya di sini saja. Cuma itu harus horizontal. Nah, Bapak Ibu di sini punya kesempatan yang sama. Ini adalah peluang yang besar untuk bertumbuh. Jadi kalau kita lihat tadi di sana ada 129 triliun, masih sedikit sekali. Bapak
bisnis besar dan kembang tumbuhnya bisnis Bapak Ibu di sini tergantung dari diri sendiri. Kita hanya membuka peluang, kita hanya mengarahkan kesempatan. Kita mungkin ada sebuah university yang lengkap. Bapak Ibu nanti bagaimana masuk resellernya, reseller keluar omsetnya 4 juta, kemudian agen yang masuk mungkin agennya omsetnya 5 juta menjadi 20 sampai 50. Itu hanya tool, itu hanya alat, itu hanya sebuah sistem. Kemampuan terbesar yang sebenarnya adalah dari dalam diri Bapak Ibu. Mau apa tidak untuk membangun bisnis ini jauh lebih besar. Maka ada beberapa distributor yang datang kepada saya bilang, kalau mau income-nya 100 juta, 200 juta, mau usah bisnisnya 12, ini bisnisnya udah besar, penghasilan udah 100 juta, 200 juta. Ngapain? Saya bilang, saya bikin satu bisnis 1 tahun, income-nya 360 juta. Saya bilang, kalau bisnis 12 itu sebenarnya potensinya jauh besar dari itu. Nah, potensi inilah yang tentu punya kunci. Ya, kalau kita mau masuk ke sebuah ruangan dan kuncinya ini yang harus ditemukan. Kunci bisnis di S12 saya sudah jelaskan berkali-kali sama Bapak Ibu adalah pengetahuan bagaimana membuka peluang, membuka pasar, bagaimana mengakses pasar. Itu di S12 melalui 2 cara, dengan marketing online dan offline. Di sini tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu omsetnya sekitar 50 juta, jangan salahkan leadernya. Jangan leadernya. Kalau omsetnya 100 juta, jangan salahkan Pak Tony juga. Jangan salahkan Bu Asri. Tunjuk ke diri kita nih, apa yang kurang selama 1 tahun ini kita jalankan di S12. Kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau kemampuan kita ternyata kurang di bidang online, kita belajar di online. Susah memang, susah sekali untuk berubah kebiasaan itu, pasti susah. Tapi kalau Bapak Ibu mau, kebiasaan yang kita lakukan dengan ikhlas akan membentuk yang namanya karakter yang selalu kita lakukan dan menjadi kebiasaan kita akan membentuk yang namanya budaya inilah kalau budayanya bagus akan menelurkan hasil yang bagus. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin membiasakan diri bagaimana merubah kebiasaan, dari kebiasaan membentuk yang namanya karakter itulah yang akan membentuk budaya dari Bapak Ibu pimpin S12 selama ini. Maka dari itu dari sini yang saya bilang bahwa outlook dari ini adalah 2024 nanti bagaimana Bapak Ibu menjalankan ini yang tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita mau ke arah mana nanti bisnis Ibu mau diarahkan. Jadi harapan saya di sini kita harus lihat jauh ke depan. Potensi bisnis inilah. Bisnis S12 itu bukan bisnis kecil-kecilan. Kalau hanya untuk dapat income 2 juta, 3 juta, jualan semangka juga dapat income-nya segitu. Kalau mau income-nya 5 juta, itu jualan buah-buahan juga segitu. S12 itu jauh lebih besar dari itu. Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang sudah berjuang di S12. Jangan sampai nanti levelnya kita baru di tengah, tapi kita udah apa ya namanya ya, kalau zona nyaman, kita udah nyaman di income 20 juta, 30 juta. Padahal kalau kita lihat 1 sampai 10 tingkatan kesuksesan bisnis S12, hanya nomor 4 nih yang paling maksimal disebutnya yang bisa gapai. Ada nomor 5, ada nomor 6, ada nomor 7, ada nomor 8, ada nomor 9, ada nomor 10. Nah, capaian itu tergantung dari Bapak Ibu semua. Semuanya tergantung dari Bapak Ibu semua. Kalau nanti kita punya tim, bagaimana cara membina tim? Itu harus dipelajari bagaimana menghadapi reseller, bagaimana menghadapi subagen, bagaimana menghadapi agen, komunikasi kita seperti apa, bagaimana kita reseller ketemu reseller, bagaimana kita ngajarin. Kunci dari reseller itu apa? Jualan, bagaimana kita bisa ngajarin reseller kita jualan sehingga dia omset bisa di angka 4 juta.
Jadi Bapak Ibu di sini adalah sebenarnya guru. Guru buat orang-orang yang Bapak Ibu bimbing. Jadi orang yang join bukan hanya sekedar di S12 ya. Orang yang join di S12 bukan hanya sekedar Bapak Ibu nunggu faktur dia jualan, dia beli sama Ibu. Bukan. S12 nggak seperti itu. S12 adalah orang yang join. Tanggung jawab kita bagaimana kita bisa mengajarkan mereka mereka juga mendapatkan apa yang kita dapatkan. Reseller yang kita bentuk 10 orang ini, ya insya Allah nanti kalau kita ikhlas itu 7 orang nanti akan menjadi sebagian yang kita bentuk akan menjadi agen yang kita bentuk akan menjadi distributor. Tentu di sini butuh ketekunan, dari Bapak Ibu di sini. Kira-kira siap nggak untuk menyambut tahun 2024 ini? Dan harus berjuang, mungkin kerja keras ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu di sini memang betul-betul disiplin, membuka pola pikir, pengetahuan, dan selalu belajar ya, selalu belajar. Kalau kita nggak tahu, ya belajar gitu loh. Mungkin di sini ada yang income-nya ratusan juta, yang join cuma 2 tahun 180 juta satu bulan, lain 200 juta sebulan. Mereka udah investasi Bapak Ibu. Investasi terhadap ilmunya. Mereka tahu cara mendapatkan itu. Nah Bapak Ibu di sini untuk mencapai itu juga harus kita samakan dulu nih. Investasi ilmu kita apakah sama dengan mereka apa tidak? Maka dari itu Bapak Ibu di sini melalui program S12 University nanti harapan saya nanti Bapak Ibu serap ilmunya banyak-banyak. Kemudian praktekkan. Kemudian bagikan ke tim ajarkan mereka supaya mereka bisa mempraktekkan dan sukses dalam menerapkan apa yang kita dapat. Harapan saya di sini adalah distributor yang hadir di sini akan menjadi the great leadernya S12 di masa depan. Mungkin nanti sebagian dari sini dan mereka akan tahu di wilayah Aceh ya. Kita nambah nanti distributor wilayah Aceh di sini yang mungkin kelihatannya masih 2 distributor di wilayah Aceh, nambah ada 10 distributor di wilayah Aceh, dan itu semuanya dari distributor utara yang masih kosong. Kemudian ada wilayah Kalimantan Barat itu masih kosong. Kalimantan Tengah juga masih sedikit distributornya. Kalimantan Timur itu ini apa ya Pak? Brunei itu ya, Brunei nggak bisa masuk gitu ya. Utara, Kalimantan Tenggara ya? Utara. Nah, Kalimantan Utara itu masih kosong Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada Nusa Tenggara Barat itu masih belum ada ya distributor. Terus kemudian Nusa Tenggara Timur NTT belum ada distributor. Kemudian ada apa itu? Maluku juga masih kosong ya, masih ya. Sulawesi Utara juga masih kosong. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini bagaimana caranya supaya kita punya mitra di wilayah tersebut? Caranya banyak sih Bapak Ibu. Teknisnya nanti kita buka di S12 University bagaimana kita bisa melakukan penetrasi di wilayah tersebut. Waktu saya masih banyak apa? Masih ya. Nah, harapan saya sih nanti ini yang lihat ya. Kalau bisa nih diminta fotonya nanti sama STBD sama RSC ya. Targetkan mau tahun ini mau berapa distributor ada di tim kita, mau berapa cabang di tim kita. Ukur kemampuan diri kita masing-masing, diukur kemampuan diri kita. Kalau sanggupnya kita cuma 3 distributor, 3 distributor targetnya. Sanggupnya kita misalnya 5 distributor, 5 distributor targetnya. Tapi kalau ada yang sanggup 50, ya 50. Ini tergantung kemampuan kita. Makanya kalau strategi perang yang ala Sun Tzu ya, kalau mau perang itu dilihat dulu nih lapangannya seperti apa, keadaan anggota pasukan kita apa, sehingga kita akan bisa memenangkan ribuan pertempuran yang ada di depan. Maka dari itu Ibu di sini kita evaluasi, kita lihat nih keadaan tim kita. Bisa jadi agen kita nggak bisa jualan, ya kan? Agen target 15 juta, cuma dia achieve-nya 7 juta, bisa jadi dia nggak jualan. Dia nggak jualan, harusnya kita yang ngajarin jualan.
Jangan tunggu agen yang bisa jualan, tapi agennya kita yang ngajarin dia jualan. Bisa jadi dia cuma bisa jualannya online sudah potensi juga untuk meningkatkan omset. Nah, Bapak Ibu di sini bisa jadi agen juga nggak punya tim. Nah, ini ada yang salah nih dengan sebutan reseller mungkin nggak punya tim. Kalau udah sub agen itu dia harus punya tim, minimal satu lah timnya. Apalagi agen nanti di cross check, Bapak Ibu punya tim di sini, agennya udah punya tim apa belum? Kalau belum punya tim, berarti ada satu ilmu yang dia belum punya. Namanya apa? Ilmu merekrut orang. Di situ nanti ada pelajarannya bagaimana caranya merekrut orang, bagaimana membuka reseller baru. Bapak Ibu harus lihat agen-agen kita ini kira-kira sudah kuat belum jadi agen. Kalau hanya dia jualan sendiri sebenarnya dia bukan jadi agen. Dia sebenarnya reseller yang tertangguhkan menjadi agen. Nah, Bapak Ibu lihat di sini dan bantu mereka supaya bisa jualan kapan perlu. Bapak Ibu komunikasinya harus intens dengan agennya. Sama subagennya mungkin 1 bulan kalau dekat ketemu, misalnya ya 1 bulan kalau dia itu punya tim banyak 2 kali lah kita harus ke rumahnya ngajarin dia. Orang toko kita kok toko masa gak dikunjungin sih? Kita punya cabang tapi gak dikunjungin, gimana rasanya gitu loh. Oh, kita berharap sesuatu yang besar tapi kita nggak tahu cara mengelolanya. Nah, ini nanti penting buat Bapak Ibu di sini. Kalau kita punya agen misalnya 5, 1 bulan, kalau agennya dekat itu dikunjungi. Kalau agennya misalnya jauh, itu minimal ditelepon. Nah, 1 minggu berapa kali telepon, minimal kita sharing. Banyak sekarang distributor hanya menunggu tanggal 29 mau tutup omset baru nge-WA. Udah belanja apa belum, ini mau akhir bulan nih mau tutup omset. Kemana aja Bapak Ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Ini yang nanti harus diperbaiki. Kalau Bapak Ibu mau merubah semua ini ke arah kebiasaan yang jauh lebih baik dari tahun 2023, harapan saya Bapak Ibu bisa lebih melejit lagi di tahun 2024 ini. Mungkin itu saja mungkin ya, cukup. Terus saya tutup dengan terima kasih juga ya Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum